Halo sahabat-sahabat Dinarji, episode baru dari Power Tips. Kali ini kita masih membicarakan tentang sales ya. Di episode sebelumnya bersama dengan Karina Saraswati ya, 2 episode terakhir kita membicarakan tentang 6 langkah dalam penjualan ya, mulai dari mengetahui, kemudian meyakinkan, lalu menyimpulkan. Langkah berikutnya adalah mengatasi, memuji dan juga menutup dengan hening. Nah, kita akan fokus pada langkah-langkah ini, bagaimana sih Dinarji melakukannya, apalagi bagi Anda yang sudah pernah menerima proposal dari Dinarji, itu bagian belakang biasanya ada tulisan, "We make complex things simpler." Apakah ini berhubungan dengan cara-cara penjualan, langkah-langkah penjualan? Langsung deh kita tanyakan pada Bapak Star Wars Indonesia ya. Ada konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Hai Pak. Halo Daniel, apa kabar? Oh, sehat-sehat Pak Joko, gimana? Ya, lagi ini jadi ketahuan deh kita rekamannya Star Wars Day, ya Star nggak? Wars Day. Oke, Pak, masih tentang sales nih. Kemarin sudah ngobrol banyak Ya, dengan Karina Saras gitu tentang ya, saya langkah-langkahnya. udah nonton juga itu. Nah, kalau di Dinarji sendiri sebenarnya bagaimana sih untuk menerapkan si langkah-langkah sales ini? Um, ya kita istilahnya kita kan ngajarin sesuatu yang kita sendiri jalanin, gitu Ya. kan? Makanya yang tadi Daniel bilang di proposal kita tuh selalu selain juga itu tagline-nya kita, tapi itu juga kayak pengingat buat diri kita bahwa segala sesuatu yang kompleks, yang rumit, tugas kita adalah membuat itu menjadi lebih sederhana, lebih simpler, make complex things simpler. Ya. Kenapa itu penting, gitu kan? Karena di langkah sales di tahap yang pertama, gitu kan? Pertama, kedua, ketiga, sorry. Mengetahui, meyakinkan, terus kemudian menyimpulkan. Kita lebih sering bertanya kepada klien, benar nggak? Kepada customer kita. Ini apa, itu apa, so masalahnya di mana, kenapa itu penting, dan lain-lain. Apa yang membuat itu terjadi. Semua pertanyaan kita sering tanya. Dan kita dapat fakta. At least faktanya itu versi yang dari klien, gitu kan? Mungkin kliennya cerita ke kita. Nah, yang biasa kita lakukan adalah kita berusaha meyakinkan kepada klien, dan sebelum kita buat proposal, kita berusaha menyimpulkan ini yang dia mau. Let's say A yang dia mauin, gitu kan. Nah, dari situ itu kan kita masih sifatnya kayak masih berseberangan karena mereka bercerita, kita mendengarkan. Kita berusaha mengerti, gitu kan. So, satu key points di situ, regardless teorinya apa aja yang Anda pakai, pada saat Anda ketemu dengan klien, ingat, ini masalahnya dia. Oke? Tugas kita mendengarkan, untuk mengerti. Seringkali sebagai orang sales, kita punya agenda nih di belakang kepala kita nih. Mau jualan A, B, C, D, E, karena kita udah ada, gitu kan. Tapi justru itu akan mengurangi kemampuan kita mengerti dia, mendengarkan dia dan mengerti dia. Karena buat klien, mereka hidup dengan masalah itu selalu ada, mungkin mereka butuh perspektif baru, sudut pandang baru. Salah satu tugas kita mengerti mereka, empati gitu kan, mengerti mereka, oke, ini masalah, dan saya selalu kalau ketemu sama klien, saya selalu berusaha ngelihat ini mereka tuh masih berada di dalam kotak bersama masalah. Kadang-kadang ada klien yang sudah berhasil keluar dari kotak melihat masalah. Tapi mayoritas itu mereka masih berada di dalam, ibaratnya kayak katak dalam tempurung. Nah, yang dilakukan Dinarji ngapain dong melihat orang dalam kotak itu? Nah, ini sesuatu yang apa namanya, kita selalu berusaha lakukan, yaitu bagaimana kalau istilahnya pakai, makanya dalam proposal kita tuh selalu sifatnya kita berusaha menemukan pain points atau challenges-nya mereka. Bagaimana kalau kita melakukan ini supaya mencapai itu, gitu. Misalnya itu suatu ramuannya kita, temuannya kita. Dengan kita bertanya,
gitu. Pada saat kita ketemu lagi atau pada saat kita diskusi, itu pelan-pelan tuh kayak kotaknya tuh kebuka. Oke. Semakin kita diskusi gitu dengan mereka, justru dengan semakin bertanya, yang sering saya temukan kayak kita membuka kotaknya satu persatu sampai kotak itu cuma jadi selembar karton datar lah bisa dibilang. Jadi kita ajak klien keluar dan duduk sampingan sama kita melihat ke masalah itu yang sudah kita buka. Bahwa sebenarnya solusi yang dipikirkan belum tentu solusi yang dibutuhkan. Tentang duduk sampingan, Pak, itu secara harfiah kita akan ketemu terus duduk bersebelahan gitu atau gimana sih maksudnya? Maksudnya gimana sih? Enggak juga. Kita kalau ketemu klien kan pasti properly, kalau zaman dulu ya face to face ya kita pasti berseberangan. Nah, Iya, kalau kan, sekarang ini kan betul. kita berangan gini kan, walaupun sekarang di layar nih ada dua nih, samping Betul. kiri kanan gitu. Tapi kan kita actually nggak sampingan. Yeah. Nah, itu suatu metafor gitu. Pada saat kita berseberangan, artinya kita selalu, saya punya point of view tertentu gitu terhadap hal ini, Anda punya point of view tertentu terhadap hal ini. Jadi kita akan ngomongin selalu tangan melihat misalnya dua ya. hal yang berbeda. Ya. Oke, Kita saya akan selalu melihatnya melihat dua hitam. hal yang berbeda. Nah, buat saya ngelihatnya putih gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya Anda juga bisa lihat bahwa ya yang hitam ini kan keseringan sepedaan nih gitu kan, jadi gosong gitu kan. Kalau yang ini kan tetap putih gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bersama-sama ngelihat kalau kita sampingan, ibaratnya terhadap masalah, ini masalah kita sampingan gitu loh. Jadi kita bisa benar-benar ngelihat masalah dan kita berdiskusi. Maksudnya bersampingan tuh itu bukan artinya saya duduk di sebelah kamu atau saya duduk di sebelah klien gitu kan. Nah, ini sesuatu yang di tahap 1, 2, 3 tuh crucial dalam sales, mengetahui, meyakinkan, dan menyimpulkan. Ini suatu yang crucial. Pada saat kita bisa duduk berdampingan, melihat kepada masalah, bisa jadi customer kita, klien kita makin terbuka terhadap bukan hanya solusi yang dia pikirin aja yang dia mauin gitu kan. Bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C. Bisa jadi banyak nih alternatif solusinya. Gitu kan. Tapi ya itu sesuatu yang bisa kita tarik dalam tahap berikutnya, terutama pada saat kita mau present proposal nantinya. Berarti ketika ada customer datang, dia dalam kotak, bukan berarti kita ikut nyemplung ke dalamnya ya, Pak ya? Nah, itu kalau saya ngelihat kita ngambil secara istilahnya apa ya? Apa yang mereka katakan saja. Itu secara harafiah kita ambil. Nah, sebenarnya ini rada nyangkut juga nih jadinya ke design thinking yang episode dulu nih, gitu kan? Karena sebenarnya yang namanya klien kita kan manusia. Apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan mungkin berbeda nantinya, gitu kan? Nah, ini baru versinya dia, apa yang dia katakan. Sebenarnya penting juga kita menangkap apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Nah, bagaimana cara nangkepnya kalau kita cuma dengerin apa yang dia katakan? Oh, itu yang dimauin. Oke, baik. Kapan maunya? Oh, tanggal segini. Oke. Akhirnya ujung-ujungnya kita pushing. Nah, ini sesuatu yang kalau dalam langkah sales itu kita harus benar-benar satu, ngerti, mendengarkan, dan berusaha mengerti apa yang klien katakan. Kita berusaha mengerti di mana kebutuhannya dia. Dengarkan untuk mengerti, listen to understand. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana kita bisa berdiskusi dengan klien kita berdampingan terhadap suatu masalah. Nah, ini sesuatu yang memang butuh waktu, butuh proses. Makin ke sini semakin kita terbuka, gitu kan? Karena ya saya apa adanya lah orangnya, gitu kan. Kalau saya ketemu klien yang ngobrol, klien bisa jadi teman, bisa, gitu. Jadi temenan, ngobrol karena banyak nyambungnya. Nah, itulah sisi manusia dari bisnis. Nah, itu salah satu tagline lagi tuh. Human side of business.
Oke, itu dia langkah ini menajamkan dari 6 langkah yang kemarin disampaikan di episode sebelumnya. Tapi baru Ya, tahap awal ya. tahap awal dulu di 3 tahap pertama. Mari kita recap, Pak. Apa saja yang harus dilakukan untuk mengawali langkah dalam sales ini? Pertama, paling penting, dengarkan untuk mengerti. Oke, seringkali klien tuh butuh didengarkan dulu. Tugas kita bertanya untuk lebih jauh mengerti apa yang dia pikirin, apa yang dia rasakan, gitu kan. Kedua adalah melakukan suatu gestur gitu, tindakan atau dengan pertanyaannya kita itu membuat klien bisa ngebuka kotaknya dan kita bareng-bareng berdampingan ngelihat kepada masalah yang dihadapi. Nah, di sini kalau sudah terjadi itu kita bisa mulai memikirkan alternatif solusi. Which is kita jadi membantu klien untuk berpikir lebih di luar kotak daripada di dalam kotak. Oke, ya. Semoga berguna untuk Anda, sahabat-sahabat Dinarji, ya, untuk mengawali langkah sales Anda. Dengarkan, kemudian berdiskusi. Ya. Oke, Pak Joko, terima kasih. Thank you, Daniel. Sahabat Dinarji, terima kasih. Jangan lupa like dan juga subscribe. Yang mau tanya, mau komen, silahkan. Boleh di YouTube, boleh di Instagram. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa.